Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel bersama Owi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Bersamaan kicauan burung dan kura-kura yang sedang berjemur ya guys ya. Kaisam jenis ini juga ngoceh banyak kakek-kakek yang lagi ngambil foto kura-kura ya guys ya. Masya Allah. Ya hidup itu ya seperti ini ya guys ya. Ya wis, bersyukur aja ya guys ya buat kalian yang saat ini lagi sakit. Kaisam doakan cepat sembuh ya guys ya. Kaisam memang masih ada covid aja ya, masih banyak guys. Ini teman kita juga banyak yang kena covid ya guys ya. Banyak teman kita yang masih berbaring sakit ya, kita doakan semoga segera sehat. Gak usah panik, kalian minum panadolnya, istirahat yang cukup. Kalau bosnya cerewet suruh kerja, ya kerja semampu kalian ya guys ya. Dilap-lap aja nggak apa-apa, yang penting dilihat kita kerja. Oke Kaisam, bahasa apa hari ini? Buat teman kita juga yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur ya guys ya. Oke teman kita yang mungkin saat ini long service-nya cair, jangan lupa sodako. Aduh, Masya Allah, hari ini Kaisam itu banyak request ya guys ya dari teman kita. Kaisam, semalam itu Kaisam tahu nggak? Iya kenapa? Iya tahu, Kaisam itu banyak yang nge-share dari kalian itu. Kaisam itu liatin, ada orang dibacok lagi. Kaisam, ini orang mana? Orang P, orang I, apa orang B? Kalian tahu nggak orang P, I, B itu? Ya Bangladesh, India, Pakistan ini adalah termasuknya Asia Selatan ya guys ya. Asia Selatan guys. Kalau Indonesia Asia apa? Asia Tenggara. Kaisam pinter. Oke guys, menurut informasi yang beredar ya guys ya, bahwa kemarin itu tanggal 12 September 2023 memang ada adegan kekerasan, dimana ini tempatnya di Samsuipo. Penghuni Samsuipo, coba apa ini kejadian apa semalam? Coba komentar ya guys ya. Buat anak overstay atau peperan, jangan takut, Kaisam itu tidak membenci sama sekali. Kaisam tidak membenci kalian ya guys ya. Bahkan banyak teman-teman Kaisam juga overstay. Bahkan Kaisam itu dimasukin grup guys, grup anak OS mencari penipu. Buat kayak Kaisam ya kita sama ya guys ya, apa namanya, saudara ya guys ya. Walaupun jalan yang kalian ambil salah ya, Kaisam itu hanya berusaha menasihati yang benarnya saja. Kalau dituruti alhamdulillah, enggak ya nggak jadi masalah. Oke. Jadi kejadiannya memang benar guys. Kemarin itu tanggal 12 September 2023 ini yang terlihat di media sosial bahwa ada laki-laki yang berlumuran darah, terus di sininya apa namanya, bocek ya guys ya, karena dibacok ya guys ya. Ini kan, tapi alhamdulillahnya masih sadar diri, masih sadar gitu ya guys ya, masih bisa jalan ya guys ya. Jadi menurut informasi berita media lokal, ini terjadi dikarenakan kasus pribadi ya yang jelas. Nah, semuanya pelakunya ini ada dua orang. Yang satu ini nolong sesama temannya, kena damprat juga dahinya ya guys ya. Nah, jadi ceritanya mereka ini berkonflik nih, dua orang ini ketemulah tuh akhirnya. Karena ketemu ini jadi mungkin musuh bebuyutan ya guys ya. Nah akhirnya langsung diserang sama semuanya warga Asia Selatan ya guys ya. Jadi entah ini Bangladesh, Pakistan atau India, ini adalah bagian dari Asia Selatan. Terus dibacok guys, berlumur darah nih, saling ngejar. Nah ini ada nih yang temennya ini ngelerai, malah kena sambit juga ini yang kena. Jadi yang terluka itu tiga-tiganya terluka ya guys ya, dan dilarikan di rumah sakit. Ini adegannya udah kayak action ya guys ya, dimana polisinya itu banyak banget yang di situ ya. Mungkin juga di situ juga area banyak polisi juga ya guys ya. Di situ juga tempat kumpulnya warga-warga Asia Selatan juga banyak ya guys ya, cowok-cowok yang berbisnis, punya usaha rumah makan dan lain-lainnya. Termasuknya banyak kos-kosan di situ yang ditinggali anak overstay dan peperan juga ya guys ya, yang ditinggali oleh asilium juga, pengungsi yang pemegang paper juga banyak di situ ya guys ya. Nah akhirnya terjadinya ini di jadi exit apa sih guys ya. Jadi di situ tuh ada toko ikan ya guys ya, ikan hidup. Di sampingnya ada Yofong, terus ada toko tekstil, dimana di situ ada jual bantal guling ya guys ya, pada gerantungan guys ya. Kayaknya sih di exit P2 ini guys, P2 belok kiri itu guys, sepertinya ya guys ya. Oke guys, jadi si pelakunya ini ngumpet di toko tekstil. Nah yang berlumuran darahnya ini duduk di toko penjual ikan itu ya guys ya. Katanya disambit pakai pisau daging ya guys ya, pisau dapur. Yang nolongnya juga kena dahinya, jadi terluka. Oke, jadi Kaisam itu kepo, Kaisam itu ingat, oh iya Kaisam itu punya teman di Samsuipo yang dia itu suaminya warga Pakistan. Akhirnya Kaisam tanya, tanyain dong suaminya itu kenapa sih kejadiannya? Iya kan guys, kalau diberitakan kayak gitu ya guys ya. Nah akhirnya baik juga nih temennya Kaisam ini. Terus akhirnya ngomong, kata suami saya kayak Tisam itu tuh penjual rokok yang biasa di exit
Nah, di situ penjual rokoknya ini orang India katanya Kaisam. Nah, orang India, jadi sesama India itu dia itu apa namanya bacokan ya guys ya, dilerai oleh Pakistan. Nah, yang melerainya ini Pakistan guys. Nah, ya jadi yang bertikai itu India semua. Nah, kenapa sih kayak Tisam bisa terjadi seperti itu? Itu tuh musuh bebuyutan. Katanya dia ini baru ketemu lagi, mungkin sakit hatinya itu apa namanya timbul lagi ya guys ya. Nah, ini kira-kira masalah apa sih guys? Masalah cewek atau masalah money ya guys ya, atau masalah apa nih? Ya wes, sebenarnya nggak penting juga informasi ini ya guys ya, cuma informasi lapsap menurut Kak Tisam karena nggak ada faedah-faedahnya gitu ya guys ya. Di sini kita itu sebagai asilium penumpang ya guys ya, dimana kita cuma merepotkan polisi ya guys ya, kejar-kejaran ya guys ya kan harus pengobatan ya kan, iya. Jadi seperti itu guys informasinya, cuma dendam pribadi jadi dengan kekerasan intinya seperti itu, banyak merepotkan. Yang kasihan itu penjaga tokonya ya guys ya. Jadi toko tekstil itu kan kejadiannya di situ ya guys ya, ada yang masuk ke tokonya gitu ya guys ya. Yang itu yang pertama kali bacok itu masuk ke toko tekstil. Nah, di depannya itu tetesan darahnya itu sampai ditutupin pakai kardus sama pemilik tokonya. Ini kan sangat merepotkan sekali ya guys ya. Untuk itu buat teman-teman kita yang mungkin sebagai salah satu yang stay di Hong Kong untuk bisa menjaga ketertiban Hong Kong ya guys ya, walaupun bagaimanapun kita punya dendam sama teman atau kita punya amarah sama teman ya, jangan sampai kita melakukan fighting in public place ya guys ya, atau berkelahi di tempat umum. Apakah ini ada dendanya? Ya jelas ada dendanya, itu kan sudah tertuang di aturan apa namanya hukum Hong Kong, di mana fighting in public place itu hukumannya penjara 2 tahun dan denda 5.000 cuy. Lumayan 10 juta guys. Aduh. Ya mungkin itu aja informasi yang beredar ya guys ya. Oke, terus juga sekarang itu di Sam Sui Po tuh ada pencopet yang taktiknya itu ketahuan guys, terekam oleh CCTV. Ini beda cerita dengan yang tadi ya guys ya. Cuma Kaisam itu pengen sekalian satu video biar kalian itu tahu. Jadi kalian hati-hati buat yang pakai tas gini ya, tas tangan kayak gini ya, handbag gitu ya guys ya. Jadi kalian itu lebih ke dimajukan aja tasnya ya guys ya, karena ini trik pencopetnya ini sudah ketahuan. Jadi posisinya triknya itu posisi segitiga guys. Nah, jadi gini, posisinya segitiga. Jadi ada yang satu orang di sini laki-laki ini menjelma sebagai kayak asuk-asuk yang bawa keranjang, yang bawa apa namanya tas gitu ya guys ya. Nah, ada perempuan yang pakai topi. Nah, ini semuanya kayaknya sih warga sebelah ya guys ya, yang datang ke Hong Kong ya guys ya. Ya tapi ya tetap aja masih Cina. Nah, jadi perempuan yang pakai topi itu ada di depan guys. Terus yang di sebelah sininya ini apa namanya pura-pura jadi pacarnya yang punya topi guys. Jadi pertama kalinya itu si cewek sama si pacarnya itu jalan nih ke toko Yokfong ya guys. Di situ kan banyak orang ya, jalan terus ceweknya itu langsung ke depan, terus yang cowoknya itu ke belakang sini guys, memperhatikan sekitar situ ya guys ya. Terus datang lagi guys asuk-asuk yang bawa kresek. Nah, kayak orang belanja gitu ya guys ya. Nah, yang cowok yang pacarnya si ceweknya ini kayak berpenampilan kayak orang Hong Kong kayak gitu, bawa tas kecil gitu ya guys ya. Terus si ceweknya ini masuk agak sedikit masuk. Terus si cowok yang sininya nih, ini nih berusaha mendekati yang mau diambil duitnya. Jadi dia muter guys. Jadi cowoknya ini ke sini, cowoknya ini ke sini. Terus ke sini guys. Jadi ujung-ujungnya yang pakai kresek ini sudah ngambil dompetnya, terus dia pergi. Nah, baru yang cowoknya itu masuk ke Yokfong, jemput si pacarnya itu terus kabur, dan uangnya itu udah diambil sama yang pakai kresek itu. Jadi modusnya dia segitiga gitu guys. Jadi ini mantau ke sini terekam CCTV. Nah, untuk itu ya guys ya. Jadi pelaku pencopet di luar sana itu bukan satu orang aja. Nah, saat targetnya itu kalian, berarti kalian itu lagi dikeropok ya guys ya, lagi didesak sama 3 orang tersebut. Maka dari itu kayak saya ngomong, jangan bawa duit banyak-banyak. Terus kalau misalkan libur, usahakan tas itu di depan ya guys ya. Kalau pakai ransel ya guys ya, dompet tuh jangan ditaruh di tas ransel. Terus resleting ransel itu jangan ditaruh di tengah ya guys ya, tapi dipojokin gini set gitu. Jadi susah kan ngambilnya. Nah, itu mungkin itu aja informasi dari Kaisam itu ya guys ya. Semoga hati-hati yang mau libur ke Sam Sui Po. Karena di sana itu memang tempatnya itu jadi pusat sentral kayak gitu ya guys ya. Ya wajar, banyak barang-barang murah ya guys ya di sana. Oke deh, jangan lupa bismillah dulu, semoga kita dijauhkan dari bala. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.